Dia MPV yang fun to drive, ya tapi nggak nyaman gitu. Daripada udah nggak nyaman tapi nggak fun to drive kan, ya gitu ya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil yang ada di garasi Gubernur. Yes, ini adalah Honda Mobilio tipe E tahun 2014 manual. Dan mobil ini mobil luar biasa banget karena sini lihat deh. Ini kilometernya ya masih 8.884 saja ya. Jadi ini bisa dibilang kayak mobil selama 9 tahun baru jalan sekitar 8 ribuan aja. Kecil banget ya. Per tahun mungkin jalannya 1000 kali ya. Ya segitulah. Dan mungkin teman-teman dulu pertama kali Mobilio keluar gitu ya, itu langsung jadi breakthrough banget. Karena ini mobil kayak apa ya, kayak rasa sedan. Dan Honda itu udah lama nggak ngeluarin mobil yang 7 penumpang, mobil harga terjangkau. Orang tuh kayak menunggu-nunggu, dan mobil ini waktu pertama kali keluar meledak. Tapi ternyata meledaknya nggak lama. Tahun 2017 Expander keluar, 2015 segala macem dia mulai nyungsep, dan sekarang ada versi taksinya pakai sama Bluebird. Meskipun sekarang Bluebird pakainya crossover ya. Dan mobil ini lihat, kondisinya masih standar banget, ori ting-ting, dan masih bagus banget. Tapi karena mobilnya jarang kepake gitu ya, ini udah lemes. Ya namanya wiper, karetnya udah ngegulung dan udah mulai getas-getas ya. Jadi kalau kalian beli mobil ini pastikan ganti karet wiper sama bannya. Karena ini masih bawaan asli dari pabrik, lihat tuh udah mulai retak-retak ya. Dan kembangnya masih bagus, cuma sebaiknya diganti karena karetnya udah mulai keras ya. Nih, sampai retak-retaknya ke sini. Ya, meskipun bulu-bulunya masih ada gitu ya karena kilometer masih rendah, tapi karena kemakan usia sudah waktunya diganti juga. Nah, ke samping lihat bodinya juga masih mulus, bagus. Paling di belakang sini ada bagian yang penyok di bagian sini ya. Pernah nggak lihat ada akun zaman dulu Mobilio pantat penyok? Kenapa gitu? Karena kalau ditabrak dari belakang, yang kena tuh bukan bempernya, tapi langsung ke bagian sininya, maka dibilang pantat penyok. Ya, kaca belakangnya gede, nggak ada defogger, ada wiper, dan bagasinya kalau dibuka belakangnya, enggak. Belakangnya itu besar, ya. Meskipun bagian sininya, ya ini seperti inilah. Emang Mobilio itu mobil yang banyak cost down-nya sejak lahir, dan banyak perintilan part-part yang sama dengan Honda Brio. Ya karena ini adalah Brio yang dipanjangin. Hebat ya Honda ya. Jadi dari satu mobil Honda Brio itu bisa jadi 4 mobil, yang Brio Amaze yang sedan. Terus Mobilio, abis itu BRV. BRV itu sebenarnya sama persis sama Mobilio, cuma beda bentuk belakang sama bentuk depannya aja. Dan karena ini basicnya adalah Brio, di mana Brio itu kan cuma sampai sini aja ya. Nah, kaca belakangnya dibikin ada lekukannya, set, kayak dipatahin Ultraman ya, karena biar ngasih kaca belakang yang gede di belakang. Sama kalau kalian perhatiin dari depan, ini kan kaca depannya sama kayak Brio ya. Nah, biar dia bisa dapat ruang yang lebih gede, ini kalau kalian perhatiin ya, antara bagian sini sama bagian atas atapnya itu, ini ada bagian yang nggak kena kaca nih. Jadi kaca cuma sampai sini doang, tapi bodinya tuh masih, atapnya tuh masih naik sampai ke atas. Kurang lebih kayak gitu. Untungnya mesinnya dia nggak sama kayak Brio, dia mesinnya pakai L15Z1, 120 horsepower. Jadi kurang lebih mesinnya sama kayak Honda Jazz, 120 HP, nggak pakai mesin 1200 cc-nya Honda Brio. Nah sekarang kita ke dalam yuk. Oke, interiornya, dashboardnya jujur aja ini salah satu dashboard yang modelnya paling kurang ya menurut gue ya. Dashboardnya biasa banget, dan bentuknya ya gitu aja gitu loh. Dan ini sama persis kayak Brio generasi pertama, yang masih dari Thailand 1300 cc, habis itu masuk ke Indonesia jadi LCGC jadi 1200 cc. Ini sama persis, nggak ada bedanya. Terutama bagian ini jelek banget ya. Bagian sininya ini loh. Nah, ketika udah varian facelift, abis itu dia dapat facelift, dashboardnya berubah jadi kayak gini. Jadi kayak Honda Brio yang sekarang, persis. Jadi secara tempat duduk gitu ya, dia lebih baik dibandingkan dengan Agya yang sama-sama pakai pocong, tapi dia itu sampai ke atas ya. Kalau Agya kan cuma separuh terus kayak kita patah gitu ya. Kalau ini masih full. Terus setirnya sudah pakai tilt steering, tapi belum teleskopik ya. Terus ini belum bisa naik turun. Jadi kursinya udah begini aja. Untung door trimnya bagian sini tuh buat taruh tangan enak, sebelah kanan, sebelah kirinya nggak ada. Sama ini nih, bagian transmisi manualnya, gue suka dia masih transmisi khasnya Honda yang aduh enak banget kalau buat masuk giginya, sek 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 gitu.
Asik ya. Honda tuh kalau bikin transmisi manual tuh bagus dan koplingnya juga enteng. Persis kayak Honda Brio. Apalagi ini masih 8.800 km ya. Ini juga terasa ya, engine mountingnya masih bagus banget. Biasanya penyakitnya Honda Mobilio itu ada di boot shaft depannya. Jadi yang muterin dari transmisi ke roda itu suka rusak. Kalau ganti itu agak mahal. Satunya itu sekitar 1-2 jutaan. Kalau kanan kiri ya dikali aja 2. Itu sih bagian agak mahal. Biasanya kena di Mobilio sama BRV. Karena dia bobotnya lebih berat, tapi boot shaftnya itu masih sama kayak punyanya Brio. Ya, jadi emang nggak didesain buat mobil yang seberat itu sih, makanya gampang rusak. Bagian belakangnya, ya, bentuk jok tengahnya sama belakang itu bagus ya. Warna beige-nya gue suka gitu. Pokoknya di tengah itu nggak kerasa kayak mobil yang murahan, terutama yang interior beige begini rasanya mahal. Cuma ya itu, pas kita duduk di dalam itu shocknya itu keras banget. Ya udah, kita jalan. Kalau kita nyetir naik Honda Mobilio ini, yang pertama kali yang menjadi impresi yang paling bagus dari positif dari mobil ini menurut gue sih handling sama mesinnya ya. Mesinnya tenaganya enak. Ya, apalagi yang manual. Mungkin dibandingkan dengan yang zaman sekarang, Mobilio itu performanya ya bisa dibilang nggak malu-maluin. Sampai sekarang juga BRV juga mesinnya basicnya masih sama gitu kan, enteng-entengnya juga masih sama, dan handlingnya khas Honda. Handlingnya bagus, di kecepatan tinggi juga lumayan stabil, setirnya enak, lumayan sharp. Untuk kelas MPV, handling dan mesinnya ini cocok banget lah buat kalian yang suka nyetir sendiri. Catatan, suka nyetir sendiri. Kalau disupirin di tengah agak kurang enak. Pertama berisik, dan yang kedua shocknya lumayan keras. Tapi mobil ini meskipun kelihatannya dari luar tuh pendek, tapi ternyata ground clearance-nya tinggi loh. Jarang banget yang mobil itu mentok. Mungkin rasanya sama kayak naik Avanza kali ya. Kalau kata jalan jelek segala macem gitu, kita nggak perlu khawatir gitu. Karena ground clearance-nya lumayan tinggi. Dan dia front wheel drive, jadi tentu saja seperti mobil FWD lainnya, kaki-kakinya juga tidak seawet itu. Tapi karena ini kilometer masih 8.000, oh jelas. Kaki-kaki depan belakang masih senyap, shock breaker juga rasanya masih enak ya, gue nggak nemu komplain sih. Ya, tapi seenak-enaknya Honda Mobilio, keras. Ya kalau naik Mobilio ibaratnya kalian pengen beli mobil yang sebenarnya buat sendiri, bukan buat bareng keluarga, bukan rame-rame, tapi ketika ada kebutuhan bawa keluarga, oke, ini mobil masih bisa diandalkan karena dia punya 3 baris kursi, dan surprisingly bagian terakhirnya itu masih lumayan lega loh dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya. Padahal kan kesannya kayak Brio yang dipanjangin ya, tapi Honda itu kalau bikin space tuh selalu pinter gitu, gue suka. Bahkan kursi tengahnya tuh bisa dimaju mundurin gitu. Ya, audionya, suaranya sebenarnya agak lumayan, tapi yang versi ini dia belum dikasih tweeter ya, jadi suaranya masih agak di bawah. Dan seperti halnya Honda pada umumnya ya, untuk yang harga terjangkau fiturnya sederhana sekali. Bisa dibilang sama Brio ya 11-12 lah. Untuk mobil 2014 dia belum ada steering switch control, masih kalah sama R3 ya. R3 udah ada, ini belum. Yang RS sih udah ada, tapi yang ini belum. Terus head unitnya ini pakai bawaan GVC, masih standarnya, ada USB aux. AC-nya meskipun tombolnya kelihatan jelek, tapi dia ada arah semburan buat ke kaki, masih agak lumayan lah. Remnya juga rasanya enak, dan transmisinya sih yang bikin menyenangkan sih. Oke. Radius putarnya lumayan oke lah, tapi nggak bagus-bagus amat. Hei, larinya sih boleh. Beda banget lah sama Honda Freed lah. Honda Freed kan larinya bener-bener ampun ya kan, handlingnya juga ampun. Honda Mobilio tuh jati dirinya jelas, dia MPV yang fun to drive, ya tapi nggak nyaman gitu. Daripada udah nggak nyaman tapi nggak fun to drive kan, ya gitu ya. Ini jati dirinya jelas gitu. Emang bener-bener MPV fun to drive, ya tapi nggak nyaman. Tapi kita dapat ruang interior yang sangat lega. Sebenarnya mobil ini kalau mau dibikin lebih enak lagi ya, pertama ganti profil ban yang agak tebel ya, terus pakai yang sidewallnya tuh empuk. Jadi biar mengurangi kekerasan dari guncangan kabinnya. Karena waktu itu Honda Mobilio yang facelift itu suspensi jadi lebih empuk, tapi ternyata sama. Jadi yang membedakan itu cuma bannya aja. Dia pakai sidewall yang waktu itu kan ban Eco ya. Kalau yang dulu kan masih pakai ban biasa, jadi lebih agak empuk. Terus
Yang kedua, peredaman kabin itu wajib kudu harus ya kalau mau bikin enak, karena suara luar, suara kolong, suara mesin, semuanya masuk ke dalam. Terus yang ketiga, audio di-upgrade dikit lah, biar ada tweeternya, biar suaranya ke atas gitu kan. Baru mobil ini jadi lebih enak dibandingkan dengan standarnya. Iya, ya emang harus dimodif sih kalau mau enak sih. Tapi kalau kalian nggak peduli dengan itu semua, kalian mau cari mobil yang awet, nggak banyak komplain, terus logonya Honda gitu kan. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ini Honda itu masih punya kelas tersendiri lah dibandingkan dengan Toyota atau Daihatsu. Even sampai Mitsubishi juga dia tuh masih image-nya masih bagus lah. Jadi Honda Mobilio walaupun rasanya kayak gini gitu ya, basic banget mobilnya, tapi tetap aja laku. Walaupun sekarang udah nggak keluar lagi, sekarang udah diganti sama BRV. Tapi yang paling menyenangkan dari mobil ini sebenarnya ada di konsumsi bahan bakarnya, karena Honda Mobilio itu terkenal irit ya. Jadi kalau kalian nggak suka pakai ngebut, kalian cuma pakai mobil buat poin A ke poin B, pengen cari yang irit, Mobilio ini bisa jadi salah satu pilihan. Bahkan dibandingkan dengan Avanza ya, gue rasa masih lebih irit Honda Mobilio sih. Oke, jadi itu aja video kita tentang Honda Mobilio. Buat teman-teman yang punya mobil ini ya, terus pernah merawat atau pernah pakai, coba komen seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang berminat sama mobil kayak gini, bisa ke garasi Gubernur aja. Dijamin, kilometer tidak munduran, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak. Kalau misalkan terbukti, ya kita buyback full 100%. Nggak pakai babi bu, nggak pakai lama, langsung. Dan di sini cuma bisa cash only ya. Langsung aja ke garasi Gubernur. Bye-bye.